Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amermatika Esakar. Kali ini materi kita bagian akhir dari persamaan garis lurus, yaitu sifat-sifat garis lurus. Yang pertama adalah garis-garis yang sejajar. Ya, kita perhatikan pada gambar berikut. Ya, ini yang pertama adalah garis Y sama dengan 2X. Ya, 2 itu adalah gradiennya. Ya, gradiennya 2. Kemudian garis yang kedua ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 2. Ya, gradiennya sama. Ternyata garisnya sejajar. Dan yang ketiga, kita perhatikan garis Y sama dengan 2X plus 3. Gradiennya sama dan juga sejajar. Dan semuanya garis yang sejajar ini condong atau miring ke kanan. Nah, ini berarti bahwa garis-garis yang sejajar itu gradiennya sama, atau garis yang gradiennya sama itu pasti sejajar. Nah, kita perhatikan ya, 3 garis itu. Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X plus 3, Y sama dengan 2X min 2. Semuanya sejajar, dan yang beda adalah konstantanya. Kita perhatikan garis yang keempat ini, yang warna merah. Gradiennya negatif 3/4X. Maka condongnya ke kiri. Kalau tidak ada konstannya, garisnya melalui pusat atau 0,0. Nah, garis merah yang berikutnya gradiennya juga negatif 3/4, maka sejajar ya. Gradien negatif condong ke kiri dan gradiennya sama, sejajar. Maka bisa kita simpulkan dari gambar ini, garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama, atau sebaliknya, kalau gradiennya sama berarti garisnya sejajar. Kemudian kalau gradiennya itu positif, garis-garisnya miring ke kanan, atau garisnya miring ke kanan, maka gradiennya positif. Kalau memiring ke kiri, maka gradiennya negatif. Nah, ini garis-garis yang sejajar, kita ingat. Kemudian yang kedua adalah garis-garis yang tegak lurus. Kita perhatikan pada gambar berikut. Ya, ini garis Y sama dengan 2X. Kemudian kita perhatikan garis yang kedua. Y sama dengan negatif setengah X. Kita perhatikan gradiennya. Yang satu bergradien 2, dan semuanya melalui pusat karena tidak konstan dan tegak lurus ya. Siku-siku kedua garis itu. 2 dengan negatif setengah gradiennya. 2 negatif setengah. Jadi kebalikannya dan lawannya. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kita perhatikan garis yang berwarna merah. Ya, ini gradiennya 3/4. Ya, gradiennya 3/4. Positif ya. Kita perhatikan nanti garis merah yang kedua, yaitu gradiennya negatif 4/3. Nah, kalau tadi 3/4, ini dibalik 4/3, dan kalau tadi positif ini negatif. Ternyata juga siku-siku atau tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan ya, dari melihat gambar tadi dengan memperhatikan pasangan garis yang tegak lurus. Kita perhatikan Y sama dengan 2X, gradiennya 2. Kemudian yang min setengah X, ini gradiennya negatif setengah. Kalau kita kalikan M1 kali M2, gradiennya dikalikan 2 kali negatif setengah adalah negatif 1. Ternyata hasil kalinya negatif 1. Sekarang garis merah ya. Yang satu gradiennya 3/4, yang kedua negatif 4/3 ya. Yang satu positif, yang satu negatif, dan berkebalikan 3/4 dengan 4/3.
dan ketika dikalikan hasilnya negatif 1. Sehingga bisa kita simpulkan pasangan garis yang hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1, maka pasangan garis tersebut saling tegak lurus. Nah, ini hubungannya. Kalau sejajar tadi sama, kalau tegak lurus ini dikalikan gradiennya hasilnya negatif 1. Sekarang kita berlatih soal. Oke, untuk yang pertama, persamaan garis yang memiliki melalui titik negatif 2,5 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Maka kita cari gradiennya dulu. Gradiennya. Oke. Ya, kita buat eksplisit ya. Min 2y sama dengan min 3x plus 6. Maka y dibagi negatif 2. Negatif 3 bagi negatif 2, positif 3/2. 6 dibagi min 2 min 3. Maka gradiennya yang merah 3/2. Kenapa M2-nya sama? Karena sejajar. Jadi persamaan garisnya sama saja mencari persamaan garis dengan gradien 3/2 dan melalui titik min 2,5. Nah, ini yang kita cari ya. Kembali kepada persamaan umum garis y min y1 sama m x min x1 ya. Y min 5. Kenapa? Y1-nya 5. Nah, kemudian 3/2 gradiennya, kemudian x kok plus 2, karena dikurangi negatif 2 jadi plus 2. Sehingga kalikan y dikurangi 5 sama dengan 3/2x, dikalikan ya 3/2 kali 2 itu 3. Sehingga y sama dengan negatif 5-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadi plus 5, 3 ditambah 5, 8. Sehingga y sama dengan 3/2x plus 8. Sehingga jawabnya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di antara persamaan berikut yang grafiknya saling sejajar, berarti kita cari gradiennya. M-nya 8/2, 4. Kemudian yang kedua 12 dibagi 6, 2. Gradiennya 2. Persamaan yang ketiga, M-nya 12 dibagi 3, 4. Persamaan yang keempat, gradiennya negatif 6 bagi 3 negatif 2. Nah, ternyata yang sama itu gradiennya sama, berarti sejajar, yaitu persamaan yang nomor berapa? 1 dan yang nomor 3. Yang nomor 1 dan 3 yang sejajar, jadi jawabnya adalah yang B. Ya. Begitu, tinggal mencari gradien yang sama. Nomor 3. Persamaan garis melalui titik negatif 2,5 dan sejajar dengan garis x min 3y plus 2 sama dengan 0. Nah, itu penentu gradien. Jadi masih sejajar, berarti gradiennya sama. Gradien sama dan melalui titik negatif 2,5 ya. Negatif 2,5. Ya. Gradien itu ditentukan oleh koefisien x dan y-nya. Itu maka kalau sama berarti itu juga sama. Tetap x min 3y. Ya. Terus sama dengan x1 min 3y1. Jadi mengikuti x min 3y itu juga x min 3y. Cuma ini x1, y1 adalah titiknya. Tinggal masukkan x1-nya diganti min 2, y1-nya diganti 5. Kemudian x min 3y sama dengan min 2 dikurangi 3 kali 5, 15. Negatif 2 dikurangi 15, negatif 17. Sehingga x min 3y sama dengan min 17. Sehingga jawabnya yang C. Oke, kita coba lagi sekarang yang tegak lurus. Nah, perhatikan persamaan garis berikut. Nah, pasangan garis yang tegak lurus adalah, kita mencari gradiennya, kuncinya di gradiennya. Ya. Oke, persamaan 1 gradiennya 3, ini gradiennya negatif 2. Nah, sekarang kalau yang implisit ini yang ketiga, gradiennya adalah min A per B, jadi min 6
dibagi negatif 2, jadi positif 3 ya. Positif 3. Jadi rumusnya min A per B. Itu koefisien dari X ya. Negatif 6 bagi negatif 2 3. Sekarang yang keempat, hanya min A min 2 dibagi min 4. Jadi setengah atau 1/2. Tadi kalau tegak lurus berlawanan, yang satu positif yang satu negatif, dan kebalikan, berarti negatif 2 dengan setengah. Itu kalau dikalikan nanti akan menghasilkan negatif 1 ya. Negatif 2 dikalikan setengah sama min 1, berarti tegak lurus. Nah, tegak lurus. Maka yang tegak lurus adalah persamaan yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, 2 dan 4 ya. Maka dalam pilihan yang 2 dan 4 adalah yang D. Maka jawabnya yang D. Begitu. Baik. Kemudian yang nomor 5. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 3 ya. Tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2/3 X plus 9. Ini gradiennya ya. Gradiennya M1-nya 2/3 ya. 2/3. Karena tegak lurus maka M2-nya negatif dibalik 3/2. Jadi negatif 3/2. Maka sekarang tinggal mencari persamaan, itu X1-nya min 2, min 3 itu Y1-nya. Yaitu persamaan garis melalui min 2, min 3 dengan M-nya yang kedua tadi, min 3/2. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y kenapa plus 3? Karena dikurangi Y1-nya negatif, dikurangi negatif ya. Jadi plus min 3/2. Kemudian kenapa plus 2? Karena dikurangi min 2 jadi plus 2. Kemudian dikalikan 2. 2-nya dikalikan ke ruas kiri. 2Y, 2 kali 3, 6. Min 3, X plus 6. Kemudian min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 2, negatif 6. Kemudian kalau dipindah ke ruas kiri semuanya, 2Y min 3X ke kiri jadi plus 3X, ini plus 6, dan min 6 ke ruas kiri jadi plus 6 sama dengan 0. 6 tambah 6, 12. Sehingga jawaban yang sesuai adalah 2X plus 3Y atau 3X plus 2Y, jadi jawabnya yang B. Oke, contoh yang terakhir, persamaan garis yang diketahui gambarnya sekarang. Tampak pada gambar ya, kita perhatikan. Mencari persamaan garis B. Kita garis A dan B tegak lurus ya, kita cari gradiennya 2/1, 2. Jadi miring ke kanan positif, M-nya 2. Berarti gradien dari B sebaliknya negatif dan dibalik setengah, jadi negatif setengah karena tegak lurus. Berarti gradien garis B negatif setengah. Maka sama aja persamaan garis melalui negatif 1,0, nah titik itu, negatif 1,0 dengan gradien min setengah. Maka Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Y dikurangi 0, Y1-nya, M-nya negatif setengah, X plus 1 karena dikurangi negatif 1 jadi plus 1. Kemudian 2-nya kita kalikan ke ruas kiri, 2 kali Y, 2Y. Kali 0 kan tetap 0, nggak usah ditulis, sehingga min 1 kali X plus 1. Negatif 1 kali X, negatif 1X, negatif 1 kali plus 1, negatif 1. Sehingga 2Y sama dengan min X min 1. Sehingga jawabnya adalah yang B. Demikian untuk pembahasan 6 soal, bisa untuk lebih memahami, untuk melatih keterampilan. Silahkan saya berikan soal latihan, silahkan dikerjakan. Yang pertama ini persamaan garis melalui satu titik dan sejajar dengan garis lain, tadi ada contohnya. Yang kedua, persamaan garis melalui satu titik sejajar dengan garis yang melalui 2 titik. Nah, ini berarti mencari gradien melalui 2 titik. Pertemuan yang lalu sudah ya, nanti sejajar syaratnya sama gradiennya. Yang ketiga, ya ini yang tegak lurus, soal tegak lurus, sama seperti nomor 2 tapi tegak lurus. Dan soal yang keempat
Seperti contoh yang terakhir tadi, yaitu diketahui gambar garis yang tegak lurus. Demikian pula soal yang nomor 5. Oke, selamat mencoba. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba, salam sehat, dan tetap selalu bersama channel Amirmatika Esakar, jelas dan tuntas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.